Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Taufik Oktaviardi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS Cyber Security Management. Izin untuk melakukan share screen. Pengamatan berbasis data dan jaringan, serta aspek legal keamanan cyber. Untuk UAS mata kuliah Cyber Security Management. Pendahuluannya, di era digital saat ini, data telah menjadi salah satu aset yang paling berharga bagi setiap organisasi. Setiap proses bisnis, mulai dari komunikasi internal hingga transaksi eksternal, itu sangat bergantung pada data yang terintegrasi pada jaringan komputer. Nah, jaringan inilah yang menjadi jalur utama perpindahan informasi, menjadikannya target empuk bagi berbagai ancaman cyber. Konsep keamanan jaringan adalah proses yang bertujuan untuk melindungi sistem jaringan dan data yang dikirim melalui jaringan dari berbagai ancaman seperti akses ilegal, penyadapan, modifikasi, maupun gangguan layanan. Dalam lingkungan digital modern, jaringan menjadi tulang punggung komunikasi dan pertukaran data, sehingga perlindungannya menjadi sangat krusial. Upaya keamanan ini mencakup pengamanan perangkat keras jaringan, pengaturan lalu lintas data, serta pengolahan hak akses pengguna. Tiga konsep ini yaitu confidentiality atau confident atau kerahasiaan, ada integrity atau integritas, dan availability yaitu ketersediaan data. Teknologi keamanan jaringan itu ada firewall. Firewall itu dapat mencegah akses yang tidak sah dari luar maupun dari dalam jaringan, baik itu berbentuk hardware atau perangkat keras maupun software. Kedua ada IDS atau IPS. IDS digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau serangan cyber yang sedang terjadi dalam jaringan. IPS melangkah lebih jauh dengan secara otomatis mencegah serangan tersebut seperti memblokir IP penyerang atau memutus koneksi berbahaya. Selanjutnya ada VPN. VPN ini mengekskripsi koneksi pengguna yang menggunakan jaringan publik, sehingga data yang dikirim tetap aman dan tidak mudah disadap. Ada Zero Trust Network, yaitu setiap pengguna dan perangkat harus diverifikasi dan divalidasi secara terus-menerus sebelum diberi akses, sehingga mengurangi risiko dari serangan internal maupun eksternal. Ancaman keamanan jaringan itu adalah malware, yaitu program berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau enskripsi data. Seperti ransomware, mengeksekusi data dan meminta tebusan untuk memulihkannya. Ada Trojan yang menyamar sebagai perangkat lunak untuk mencuri akses. Ada virus yang menyebar dan merusak file dalam sistem. Selanjutnya ada phishing dan social engineering. Phishing ini adalah teknik manipulasi data untuk menipu korban agar memberikan informasi yang sensitif seperti password atau data kartu kredit. Biasanya dilakukan melalui email atau yang paling sering kita temukan dalam bentuk website palsu. Ancaman keamanan jaringan ada spoofing dan sniffing. Spoofing itu adalah tindakan memalsukan identitas agar kelihatan tampak sah. Sniffing adalah penyadapan lalu lintas data di jaringan yang seringkali dilakukan pada jaringan yang tanpa enskripsi. Ada man in the middle, yaitu penyerangan yang mencegat komunikasi antara dua pihak untuk mencuri atau memodifikasi data selama proses transmisi tanpa sepengetahuan pengguna. Dan ada DDoS, yaitu serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas palsu sehingga sistem menjadi lambat atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Nah, untuk strategi mitigasinya, yang pertama itu ada enskripsi, yaitu mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca tanpa kunci khusus. Lalu ada segmentasi jaringan, yaitu memisahkan jaringan menjadi beberapa bagian berdasarkan fungsi atau tingkat sensitivitasnya. Pemantauan real time itu menggunakan alat seperti SIEM atau Security Information and Event Management
sistem log analyzer, atau teknologi berbasis AI untuk mendeteksi pola anomali dan tanda-tanda serangan lebih awal. Ada MFA atau autentikasi multifaktor, yaitu pengamanan berlapis yang harus dilewati oleh pengguna saat login. Contohnya itu yang paling sering kita temukan ada password dan OTP. Untuk pengamanan berbasis data, itu bisa dengan data encryption, seperti tadi, yaitu enskripsi melindungi data dengan mengecek informasi agar tidak bisa diakses tanpa kunci. Selanjutnya ada backup dan recovery, yaitu sistem pencadangan data yang memungkinkan pemulihan saat terjadi insiden serangan. Ada DLP, itu teknologi yang mendeteksi dan mencegah kebocoran data sensitif, baik melalui email, USB, atau cloud. Ada ECL, itu daftar aturan yang mengatur siapa saja yang diizinkan untuk mengakses file, folder, atau sistem tertentu. Berikutnya adalah pengamanan untuk berbasis jaringan, yaitu ada Network Access Control, yang mengatur agar hanya perangkat yang telah terverifikasi yang bisa untuk mengakses jaringan. Ada monitoring tools, itu alat seperti Wireshark, Zabbix, dan SolarWinds yang digunakan untuk memantau kinerja jaringan. Ada port security, yaitu membatasi jumlah dan jenis perangkat yang dapat terhubung ke port fisik. Ada redundancy dan failover, yaitu sistem cadangan yang aktif secara otomatis jika komponen utama gagal. Nah, untuk studi kasus nyata, yaitu pada tahun 2020 bulan Mei, Tokopedia pernah mengalami insiden kebocoran data yang cukup besar, di mana lebih dari 91 juta akun pengguna dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di forum dark web. Informasi yang terekspos meliputi nama lengkap, alamat email, tanggal lahir, dan password yang telah di-hash. Meskipun tidak ada data finansial yang dikonfirmasi bocor, kejadian ini tetap menimbulkan kekhawatiran serius terkait privasi dan menurunkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap platform e-commerce. Nah, solusi dan tindakan mitigasi, ya sebagai bentuk respon, Tokopedia segera meningkatkan sistem keamanan dengan memperkuat enkripsi password dan memperkenalkan autentifikasi dua faktor. Itu untuk menambah lapisan perlindungan akun. Selain itu, mereka bekerja sama dengan BSSN serta pihak berwenang lainnya untuk melakukan investigasi menyeluruh. Tokopedia juga mulai menggencarkan edukasi keamanan digital kepada pengguna guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi. Nah, aspek legal keamanan cyber yaitu ada di Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, ada Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016, ada GDPR untuk UE dan juga ada ISO atau IEC 27001. Nah, kesimpulannya, keamanan data dan jaringan merupakan aspek krusial dalam menghadapi tantangan dunia digital yang terus berkembang. Ancaman cyber yang semakin kompleks menuntut penerapan teknologi yang andal seperti firewall, enkripsi, IDS atau IPS, serta strategi pengamanan berbasis data dan jaringan. Selain perlindungan teknis, pendekatan hukum melalui regulasi Undang-Undang ITE, Perkominfo, dan lainnya juga dapat diperlukan untuk menjamin tata kelola data yang aman dan bertanggung jawab. Dengan menggabungkan teknologi, kebijakan, serta peningkatan kesadaran pengguna, organisasi dapat membangun sistem keamanan cyber yang tangguh dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.